saya Adora Fania Permana dari kelas L10 dengan NIM 24019 dan 24334. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain di dalam bisnis model untuk memenuhi tugas bisnis model saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk mengutip satu kalimat dari seorang ahli yang bernama Roger Martin. Beliau mengatakan bahwa seorang pembisnis itu nggak boleh hanya mengetahui bagaimana cara untuk mendesain suatu produk sehingga menjadi lebih baik, tetapi pembisnis itu harus dapat menjadi seorang desainer. Karena apa? Karena mereka itu harus mendesain project-project, terus mereka harus mendesain gimana struktur organisasi, mereka harus mendesain sebuah tujuan, mereka harus menetapkan proyek, mereka juga harus bisa melakukan proses untuk mencapai tujuan organisasi tersebut atau tujuan perusahaannya. Di dalam pendekatannya, kita memiliki 6 pendekatan. Yang pertama adalah customer insight, ideation, visual thinking, prototyping, storytelling, dan juga scenarios. Di kesempatan kali ini saya akan membahas jenis yang pertama, yaitu jenis customer insight. Pendekatan customer insight ini adalah pendekatan dalam model bisnis yang melihat keinginan juga kebutuhan dari para pelanggannya atau para pembelinya. Jadi di dalam model ini, mereka itu melihat perusahaan harus melihat perspektif pelanggannya dan mengevaluasi model bisnisnya. Karena apa? Karena model bisnis yang mereka akan bentuk ini akan disesuaikan dengan apa yang customer-nya inginkan dan juga butuhkan. Nah, tapi untuk melihat nih teman-teman insight atau masukan dari customer ini itu nggak gampang caranya, dan kita harus bisa memilih nih gimana sih mana yang harus aku kalimat-kalimat dari customer mana yang aku harus acukan, atau kalimat dari customer mana yang aku harus oh iya benar ini bagus bagi perusahaanku. Kita harus mengerti hal itu. Nah, untuk mengetahui insight dari customer, kita bisa mengevaluasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus memikirkan apa yang mereka pikirkan dan juga mereka perasaan mereka, bagaimana pikiran dan juga perasaan mereka. Dengan cara seperti itu, kita bisa melihat hal-hal yang customer kita ini anggap penting, kemudian apa sih kekhawatiran mereka, terus apa sih masukan dari mereka, terus apa sih sebenarnya hal yang mereka senangi atau hobi mereka. Nah, kemudian kita juga harus melihat dari faktor yang kedua, yaitu dari faktor lingkungan. Ini mengenai tentang apa yang mereka lihat. Jadi ini berhubungan dengan di lingkungan seputar mereka melihat apa sih, mereka melihat adanya tren apa, terus bagaimana kondisi pertemanan mereka, kemudian bagaimana kondisi yang ditawarkan oleh pasar saat ini, model bajunya seperti apa kalau misalnya kita jualan baju ya. Terus kemudian customer itu sebenarnya suka model baju yang seperti apa, kemudian dari apa yang mereka dengar. Nah, ini berhubungan dengan apa opini dari lingkungan sekitar mereka, entah itu dari bos mereka, entah itu dari pertemanan mereka, atau dari para influencer. Apalagi di zaman sekarang, zamannya serba maju ini, banyak orang yang menyamakan atau berusaha untuk mencari jati diri mereka melalui orang yang mereka idolakan, yaitu influencer. Jadi kehadiran influencer ini juga kita nggak boleh anggap remeh, teman-teman. Kemudian yang keempat, itu dari apa yang mereka katakan dan mereka lakukan sehari-hari. Jadi di sini kita melihat bagaimana sih perlakuan mereka sehari-hari, bagaimana cara penampilan mereka, bagaimana kebiasaan mereka saat mereka berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat dari dua hal ini. Yang pertama adalah dari kepahitan mereka di masa lalu. Entah itu dari yang menimbulkan rasa trauma mungkin, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Nah, dari hal-hal ini kita dapat mencari ide bisnis yang sesuai dan juga kita dapat mendesain bisnis yang kita miliki ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua dari gains atau keinginan mereka, yaitu dari apa yang mereka inginkan, kemudian mungkin apa sih sebenarnya arti sukses menurut mereka, atau mungkin hambatan-hambatan apa sih yang membuat mereka itu susah untuk sukses atau susah untuk meraih impian mereka. Nah, dari situ kita bisa melihat, teman-teman, dan juga kita bisa mendesain sebuah bisnis model sehingga sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, ketika kita sudah selesai membuat desainnya, kita harus melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah benar bisnis model yang saya buat ini itu dapat menyelesaikan masalah mereka? Kemudian, apakah mereka mau nih untuk melakukan pengorbanan untuk membeli atau untuk
menyewa atau untuk mendapatkan produk yang saya hasilkan ini. Atau mungkin ketika mereka itu memakai produk yang saya hasilkan ini, sebenarnya apa sih ekspektasi mereka? Dengan cara-cara seperti itu kita bisa mendapatkan suatu gambaran atau desain dari bisnis model yang tepat. Nah, kemudian aku juga akan berbagi teman-teman sama kalian mengenai apa yang aku kerjakan. Jadi aku akan berbisnis dalam ranah industri makanan atau kuliner. Aku akan menjual produk makanan tradisional yang akan aku kemas secara modern. Nah, kalau misalnya nih aku melihat dari menggunakan model bisnis ini, yang pertama kali adalah aku akan berpikir tentang apa yang mereka pikirkan dan juga apa yang mereka rasakan. Aku melihat bahwa banyak orang itu sebenarnya rindu dengan makanan-makanan tradisional. Kemudian banyak orang yang sebenarnya itu ingin mengerti, tapi mereka ini bingung membelinya di mana. Terus mereka juga bingung, ini yang buat enak apa enggak, ini bahannya bersih atau enggak. Oleh karena itu aku ingin menyajikan suatu produk yang higienis dan juga masih tradisional. Kemudian kalau dari apa yang mereka lihat, mereka melihat bahwa makanan tradisional itu ya jajanan pasar, makanan tradisional itu kesannya murahan, gitu sih teman-teman yang aku lihat selama ini ya. Kemudian makanan tradisional itu nggak bersih karena dia dijualnya sama ibu-ibu yang ada di pasar. Mungkin dijualnya bareng sama daging-daging, dijual bareng sama sayur-sayur yang higienisnya kurang. Kemudian apa yang mereka dengar dari orang-orang sekitarnya, mereka dengar, wah makanan itu nggak enak, terus kalau enggak makanan ini gampang basi, rasanya terlalu udah ketinggalan zaman. Nah, oleh karena itu aku ingin memberi inovasi yang gimana caranya supaya makanan-makanan tradisional di Indonesia ini itu nggak ketinggalan dengan makanan-makanan tradisional yang ada yang berasal dari luar negeri dan nggak kalah saing. Kemudian dari apa yang mereka lakukan dan juga mereka katakan, mereka biasanya berpikir bahwa makanan tradisional itu mereka punya kebiasaan bahwa mereka nggak suka dengan makanan tradisional. Mereka nggak pernah makan makanan tradisional karena mereka nggak tahu di mana membelinya, di store-store atau di swalayan atau mungkin di food court yang sering mereka kunjungi. Mereka nggak punya kebiasaan itu karena nggak ada. Nah, oleh karena itu aku ingin memberikan satu ruang bagi mereka di mana mereka dapat membelinya. Oleh karena itu aku akan mengawasi dengan baik. Kemudian setelah aku mendesain ide bisnis ini dengan lebih rinci, maka aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih kepada ide bisnisku ini. Aku akan melakukan evaluasi kembali dengan pertanyaan yang pertama, sebenarnya itu apa benar ide bisnisku ini itu akan menjadi suatu problem solving bagi masyarakat? Apakah benar makanan tradisional yang aku kemas dalam bentuk modern ini, yang aku berikan inovasi sedemikian rupa ini, itu benar? Apa ia bisa menjadi jawaban bagi masyarakat atau bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan memakan makanan tradisional tapi mereka udah kebentak dulu nih sama perspektifnya, loh makanan tradisional kotor, nggak higienis, nggak bersih, ketinggalan zaman dan lain-lain. Apa benar ini bisa menjadi solusi bagi mereka supaya mereka nggak berpikir seperti itu lagi? Kemudian yang kedua, apa mereka mungkin ya untuk mau melakukan pengorbanan biaya, mereka mau membeli produk yang aku hasilkan ini, apa itu sesuai dengan apa mereka mau gitu. Kemudian yang ketiga, apa mereka itu emang bener-bener dari barangku ini itu mereka ingin itu apa sih sebenarnya, apa ekspektasi mereka kalau misalnya mereka dapetin, misalnya nih aku jual kerupuk yang aku kemas gitu ya, apa sih ekspektasi yang mereka inginkan kalau misalnya mereka beli kerupuk ini? Mungkin mereka bisa buat seblak, mungkin mereka bisa merasakan kuliner kayak di